Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Salawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Mukarramin, segenap para pengurus Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek Ketenagakerjaan, hadirin dan hadirat para pengunjung taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan selalu berdoa memohon kepada Allah agar hidup dan kehidupan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Untayan syukur yang tidak pernah terukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita bingkiskan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang dengan setia menuntun kita umatnya meniti jalan menuju mardhatillah. Harapan kita kelak di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita mohon kepada Allah, apa yang kita inginkan di tahun 1445 kemarin, insya Allah tahun ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala harapan dan cita-cita kita semuanya, apa yang menjadi impian kita bersama. Ala kulli hal, yang terpenting buat kita agar tahun ini hidup dan kehidupan kita jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik dalam rangka menjalin hubungan secara intens dengan Allah ataupun dengan sesama kita manusia. Sebab manusia terbaik itu bukan hanya yang baik kepada Allah, tapi baik juga terhadap sesama manusia. Ini yang bahasa Al-Quran menyebutnya dengan hablum minallah, hablum minan nas. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang berbahagia, siogianya yang mengisi kajian pada kesempatan hari Senin ini yaitu guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Safwan Nizami. Berhubung beliau berhalangan hadir, maka saya diminta untuk menggantikan apa yang saya sampaikan, kiranya bermanfaat buat kita semuanya. Dan kita doakan guru-guru kita yang memberikan pelajaran kepada kita, mereka yang mencerahkan diri kita semua melalui tausiah-tausiahnya, agar Allah panjangkan umur mereka semua di dalam taat dan ibadat, berkah hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu bapak, saudara-saudara sekalian, di waktu yang sangat singkat ini, saya hanya ingin memotivasi diri saya dan kita semua bahwa kehidupan kita di alam dunia ini diibaratkan seperti sebuah buku. Buku itu ada cover depan, ada cover belakang. Dan buku itu ada lembaran-lembaran di dalamnya. Tentu semua itu mempunyai arti. Cover depan, tanggal di mana kita dilahirkan. Dan cover belakang adalah tanggal di mana kita dimatikan. Setiap lembaran-lembaran yang ada dalam buku tersebut
adalah catatan amal kita. Yang baik dan yang buruk ada di dalamnya. Kemudian ada buku yang berbentuk tebal, ada pula buku yang berbentuk tipis. Ini adalah gambaran umur kita. Ada buku yang menarik untuk dibaca, ada buku yang sama sekali tidak menarik untuk dibaca. Artinya, buku-buku yang menarik untuk dibaca, ini layaknya seseorang yang memanfaatkan kehidupan di alam dunia yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Dan buku-buku yang tidak menarik untuk dibaca, ini adalah gambaran seseorang yang tidak bisa memanfaatkan hidupnya di dunia dengan sebaik-baiknya. Karena kita semua menyadari dunia ini hanyalah persinggahan kita, bukan tujuan kita. Orientasi kita, tujuan hidup kita bukanlah dunia. Ada kehidupan yang kekal dan abadi, yang bahasa Al-Quran menyatakan khalidina fiha abada. Hidup yang abadi itu bukan di dunia, Pak. Karena manusia hidup dalam 5 dimensi alam. Bermula kita di alam ruh. Kemudian kita pindah ke alam arham, alam kandungan. Cuma tinggal menjadi pertanyaan, berapa lama kita di alam ruh? Wallahu a'lam. Berapa lama kita di alam kandungan? Ini bisa diprediksikan. Berapa lama, Pak? 9 bulan 10 hari standarnya. Ada yang 6 bulan? Yang kalau bahasa kedokteran, apa namanya? Prematur ya. Ada yang 12 bulan. Kalau bahasa orang kampung saya bilang bunting kebo. Kelamaan ngetem di perut. Iya. Tapi kalau orang sekarang sampai 12 bulan belum keluar juga ke dunia, itu bakal viral, Pak. Betul ya? Sebab apa aja sekarang diviralin, Pak. Kasus yang 5 tahun aja baru terbongkar sekarang, ampe ginari saya ngikutin gak kelar-kelar. Jadi banyak orang-orang yang korban salah tanggap ya. Tapi efeknya Allah berikan ujian, akhirnya dia keluar, sekarang diundang di podcast mana aja, Pak. Undangannya, jadwal undangannya tuh ngalahin undangan saya dia tuh. Kalau saya di BPJS doang yang undang kayaknya. Imam Syafi'i, Pak, di usia di dalam kandungan, ada yang tahu berapa lama? Berapa lama? Kalau ada yang tahu saya kasih tiket nih. Tiket kereta. 2 tahun. 3 tahun. 4 tahun. Ini ikhtilaf nih Muhammadiyah sama NU nih. Ya intinya lebih dari 2 tahun, Pak. Lebih dari 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Berada di dalam perut ibunya. Namun keajaiban yang luar biasa, Imam Syafi'i, imam kita semua, yang mazhabnya itu mayoritas diikuti oleh kita di belahan dunia ini. Mayoritas. Saat usia 7 tahun, beliau sudah hafal Quran. Insya Allah. 30 juz hafal di luar kepala. Sama kayak orang BPJS, sama Quran mah di luar kepala. Ya Quran di mana, kepala di mana maksudnya. Usia 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Gurunya beliau itu Imam Malik. Imam Malik punya karangan kitab namanya Al-Muwatta. Di usia 9 tahunnya Imam Syafi'i, beliau sudah hafal kitab itu. Dan hebatnya lagi, di usia 15 tahun,
beliau sudah diangkat menjadi mufti, orang yang berhak mengeluarkan fatwa. Kalau sekarang kan MUI ya Pak ya. Di usia 15 tahunnya Imam Syafi'i, ketika terjadi sesuatu yang muskil di dalam bashul masail, mengatasi sebuah persoalan umat, itu masalah akan terselesaikan kalau sudah di tangan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi lagi-lagi beliau tuh berada di dalam kandungan ibunya cukup lama. Ya kalau kita standarnya 9 bulan 10 hari lah. Dari alam arham pindah kita kemana Pak? Assalamualaikum. Ke alam dunia. Dunia itu kalau dalam kamus Al-Munawwir berasal dari kata dana, yang artinya dekat, singkat. Maksudnya apa? Oh, orang yang di dunia itu semuanya serba dekat dan semuanya serba singkat. Tidak ada yang lama kita di dunia. Betul? Ayatnya jelas, sering kali kita baca, apalagi di BPJS setiap malam Jumat, kita yasinan, kita ratiban. Yang ayat berulang-ulang kita baca setiap malam Jumat, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Di saat usiamu bertambah secara jumlah, hakikatnya berkurang jatah hidupmu di dunia. Dikuatkan apa yang Rasul pernah sampaikan, usia umatnya itu bainas sittin was sab'in, berkisar antara 60 dan 70. Jadi umatnya Nabi itu usianya antara 60-70. Kalau ada yang lebih dari usia 70, ya itu merupakan bonus. Kalaupun ada yang sampai 100 gitu. Ada, bukan gak ada Pak, ada. Tapi langka. Di Pontianak ada seorang hubabah, seorang syarifah, namanya Syarifah Anisa Al-Haddad. Itu usianya sampai 104 tahun. Jadi kalaupun umatnya Rasulullah ada yang sampai ratusan, ada. Tapi jarang. Lagi kalau umur kita sampai cepek Pak, teman udah mereka gak ada. Betul Pak ya? Ini kadang-kadang kita udah tahu makin tua, bukan makin sadar, penyakit udah menggerogoti tubuh, teman-teman juga udah pada kagak ada, tiap doa minta panjang umur mulu. Kan kalau makin panjang umur makin tersiksa hidupnya, betul? Yang penting kita minta selamat aja udah. Endingnya selamat, karena nggak ada yang jamin akhir cerita hidup kita seperti apa. Betul Pak? Yang penting kita minta selamat dunia dan akhirat. Dunia itu begitu singkat. Usia bertambah secara jumlah, berkurang jatah hidup di dunia. Kalau berkurang jatah hidup di dunia dan jumlah bilangan usianya bertambah, ini pun menandakan nikmat akan Allah kurangi. Tidak sama di usia 17, 18 tahun. Di masa itu kita jalan 5 kilo masih mampu, lari 10 kilo masih kuat. Masuk usia 50, 60, nggak usah ngomongin jalan, nggak usah bicara lari. Duduk aja udah pada serba salah. Bener. Belonjor pegel, sila capek, angkat dengkul kentut dunia. Ya Allah, begitu singkatnya. Allah Ta'ala telah memberikan warning buat kita, peringatan buat kita di saat bertambahnya usia. Dengan apa? Dikala itu ubanmu sudah mulai bertabur. Kedua matamu sudah mulai lamur. Pendengaranmu sudah mulai kabur. Gigimu satu persatu sudah mulai gugur. Jalanmu pun mundur-mundur. Kamu hanya bisa makan bubur. Saat itu kamu sedang mendekati liang kubur. Ya Allah. Terasa nggak Pak? Tiap langkah kita udah menuju liang lahat kita. Ya Allah.
Sekalipun kematian itu adalah sesuatu yang misteri, tidak mengenal usia, tidak mengenal sakit dan sehat. Dan ketika ada orang yang meninggal dunia, pertanyaan yang lumrah ketika kita bertakziah, kita bicara sama keluarganya, pasti yang kita ucapkan apa? Sakit apa Bapak? Betul ya Pak ya? Padahal mati itu nggak harus sakit. Ada orang jalan habis pulang ngaji, belum lama. Cuma ketiban pensil mati Pak. Pensilnya setrek tuh katanya. Ya Allah. Tetangga saya beberapa tahun lalu inget banget. Masih ngobrol, main catur gitu kan. Pulang, habis sholat subuh masih ke masjid, pulang kita bubaran, tidur, kagak bangun lagi Pak. Ya Allah. Makanya kalau di majelis ada yang tidur, jangan dibangunin. Kenapa emang Ustadz? Dia lagi latihan mati. Ya bukan saya ngomong, orang Nabi yang bilang, An-naum akhul maut. Tidur tuh saudaranya orang mati. Bener gak? Orang kalau lagi tidur, inget gak kalau kontrakannya banyak? Inget gak Pak? Kontrakannya ada 27 pintu. Vilanya ada 3 di puncak. Satu villa kolam renangnya 3. Airnya beda-beda, merah, kuning, hijau. Bahkan orang kalau lagi tidur, utangnya banyak. Ingat nggak Pak? Hah? Makanya orang yang banyak utang, banyakin. Dari dunia, kita akan pindah ke alam berikutnya. Dan penentu di alam berikutnya, baik itu di barzah, maupun di yaumil kiamah, di dunia ini penentunya Pak. Ada ungkapan yang menginspirasi saya dan kita semua di siang hari ini. Ini menjadi bahan renungan kita, karena ini masih berada di awal-awal tahun, saya ingin menyampaikan kalimat ini. Waladatka ummuka yabna Adam baqiya, wan nasu haulaka yadhakuna surura. Fajhad li nafsik antakuna iza bakau fi yaumi mautika dohikan masrura. Masya Allah jamaah Al-Maghfirah emang luar biasa Bang Day. Kita nyampein di makalah pada ngangguk-ngangguk. Oh paham apa kagak romannya itu. Waladatka ummuka, ketika kau terlahir dari rahim ibumu, bakia, kau terlahir dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Sementara orang-orang yang menyambut hari kedatanganmu di dunia, mereka tersenyum, gembira, bahagia. Ya Allah. Kita yang lahir dalam keadaan menangis, sementara orang-orang di sekitar kita, termasuk ibu yang melahirkan kita, dalam keadaan tersenyum bahagia. Gak ada satupun seorang ibu begitu anaknya lahir, ngelihat kondisi dalam keadaan selamat, ditunjuk-tunjuk tuh bocah. Gara-gara lu nih perabotan gue jadi rusak. Gak ada. Tersenyum bahagia. Maka pesannya, fajhad li nafsik. Berjuanglah, berkorbanlah, beramallah. Sesuai kemampuanmu, sesuai kesanggupanmu. Bagi Anda yang diberikan oleh Allah Ta'ala rizki, maka berjuang, berkorban, beramal melalui rizki Anda. Bagi Anda yang diberikan oleh Allah berupa ilmu, maka berjihadlah, berjuanglah, melakukan sesuatu yang terbaik melalui ilmu Anda. Bagi Anda yang diberikan kedudukan, maka berjuang dan berkorban melalui kedudukan dan pangkat Anda. Karena apa? Fajhad li nafsik antakuna iza bakau fi yaumi mautika dohikan masrura. Saatnya nanti ketika kita harus kembali menghadap Allah, menutup cerita di alam dunia, kita berpulang menghadap Allah dalam keadaan tersenyum bahagia, sementara orang-orang yang ada di sekitar kita
dalam keadaan menangis dan berduka. Dahulu kita terlahir di dunia, kita yang nangis, orang-orang tersenyum bahagia. Karena kita memanfaatkan dunia yang sementara ini dengan sebaik-baiknya. Nanti pada saat kepulangan kita, kita yang tersenyum. Sementara orang-orang kerabat kita semua yang merasa kehilangan kita, dia akan melepas kepergian itu dengan tangisan. Kita yang kembali tersenyum bahagia menghadap Allah. Mereka bersedih dan berduka melepas kepergian kita. Oleh karena itu, mari ibu bapak, saudara-saudara sekalian, selagi Allah memberikan kesempatan kita menghirup udara di tahun yang baru ini, benahi segala sesuatu yang tidak baik. Berhijrah kita minal maksiyah ila ta'ah, dari kemaksiatan yang kita perbuat menuju kepada ketaatan. Dari hal-hal yang tidak baik menuju kepada hal-hal yang baik. Karena apa? Di saat Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di tahun yang baru ini, berarti di situ Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Insya Allah. Apalagi sekarang kita sudah berada di tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa ya? Hah? 8 apa 9? Kemarin terjadi ikhtilaf sebelum menutup nih. Betul ya Pak? Kalau ngikutin hisab sesuai dengan kalender, jatuh 1 Muharram pada hari Ahad. Pada hari Minggu. Pada hari Ahad. Kalau ngikutinnya kalender. Ternyata ada ru'yatul hilal. Pada hari Ahad tersebut, hilal belum nampak sempurna. Dan dipastikan hari Senin itulah tanggal 1 Muharram. Bagi mereka yang meyakini dan mengikuti, ini bukan jadi sebuah persoalan besar Pak. Dan mereka meyakini kalau tanggal 1-nya itu berdasarkan hisab, sekarang berarti tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, 9 yang dikenal dengan Yaumut Tasu'ah, hari 9 bulan Muharram. Berarti besoknya baru hari Asyura, tanggal 10. Dan juga bagi teman-teman yang mengikuti dan berkiblat kepada ru'yatul hilal yang telah diputuskan, maka hari ini tanggal 8 Muharram. Besok baru tanggal 9 Muharram. Berarti tanggal 10-nya jatuh pada hari Rabu. Yang jadi persoalan, saya puasanya gimana? Kalau mau aman, Pak, puasanya besok. Kalau Asyurahnya besok, kalau puasanya besok, dipastikan Asyurahnya dapat. Betul, Pak ya? Kalau mau sekarang, berarti sampai hari Rabu. Mau cari aman. Sekalipun nggak mau puasa juga nggak apa-apa. Karena ini sunnah. Cuman kan sayang. Nabi selama keberadaannya di Mekah, Nabi nggak pernah ninggalin nih puasa 1 hari. Di tanggal 10 Muharram. Nggak pernah Nabi tinggalin, Pak. Namun begitu Nabi hijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, mereka pada puasa tanggal 10 Muharram, Nabi tanya dong. Kenapa kalian puasa juga pada tanggal 10 Muharram? Kata orang-orang Yahudi apa? Kami ini puasa karena Allah telah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Akhirnya Nabi bilang, aku ini lebih berhak atas Musa ketimbang kalian semua. Dan sahabat saat itu memberanikan diri bertanya sama Nabi, ya Rasul, kalau kita puasa tanggal 10 Muharram, berarti tasyabuh dong. Kita sama aja menyerupai orang-orang Yahudi. Dikhawatirkan begitu. Padahal Nabi semenjak di Mekah, tiap tanggal 10 Muharram, beliau selalu puasa, Pak. Bukan ikutan Yahudi.
Maka dari situ Nabi mengeluarkan statement. Apa kata Nabi? La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Seandainya tahun depan saya masih diberikan umur oleh Allah, maka saya akan puasanya dari tanggal 9. Berarti 9, 10. Biar membedakan antara kita dengan orang-orang Yahudi. Jadi 9, 10 atau 10, 11. Jadi ada tingkatannya nih Pak. Yang tinggi 10. Kata ulama, lebih tinggi 9, 10. Lebih tinggi lagi 9, 10, 11. Nah, tinggal pilihan itu ada di tangan kita semua. Berarti orang-orang yang puasa cuma tanggal 10 aja, ya boleh. Tetap dapat kesunahannya, betul. Jangan sampai kagak puasa. Usahakan Pak, meskipun cuma sehari ya. Karena apa? Puasa yang 1 hari itu tuh di tanggal 10, yukaffiru sanatal madiyah. Ngampunin dosa 1 tahun yang lalu. Ya, tahun kemarin lebih banyak dosa apa pahala yang kita lakuin? Nah, makanya ini paling enggak cara yang ini insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Insya kalau mau baiknya ya 9, 10 atau ya 10, 11 atau 9, 10, 11 atau ya sudah yang 10 saja. Itu tergantung kita semua. Yang kedua, ada amalan yang jangan sampai kita lupakan nih Pak. Apa itu? Dalam hadis Nabi katakan, man wasa'ah ala iyalih wasa'allahu sa'iras sanati. Kayaknya enak hadisnya kita baca Pak, biar kita paham banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Man wasa'ah ala iyalih wasa'allahu sa'iras sanati. Artiin masing-masing. Man wassa'a ala iyali, siapa orang yang ngeluasin rezeki untuk keluarganya. Wassa'allahu sa'iras sanati. Siapa orang yang ngeluasin rezeki untuk keluarganya, yauma asyura. Ingat, pada tanggal 10 Muharram, dia meluaskan rezeki, uang belanja. Biasa bapak ngasih uang belanja ke istri 1 hari berapa? Umpamanya 100.000. Tanggal 10 lebihin Pak. Ya, berapa? Biasanya dengan uang 100.000 makan sayur asam, ikan bulu ayam. Begitu 10 Muharram, ganti sayur asam, ikan, bulunya buangin, ayamnya doang. Ya Pak. Intinya ngeluasin, ngasih uang belanja ke bini. Terserah dia mau kasih makan apa. Pokoknya hari itu spesialin. Saya ngasih 200.000 buat uang belanja, nih yang paling bagus. Nih 200.000 uang belanja, ini buat kamu 5 juta. Ke mall dah sono. Bagi suami yang begitu Pak, yang baik terhadap keluarganya, apalagi dia ngasih uang lebih buat keluarganya, buat istrinya. Jaminannya dari Rasulullah, Pak. Bukan saya ngejamin. Kalau saya ngejamin, Bapak boleh percaya, boleh tidak, betul. Tapi ini Nabi kita yang menjamin. Wassa'allahu sa'iras sanati. Maka orang tersebut dijamin rizkinya oleh Allah 1 tahun full, tidak akan pernah putus. Artinya nggak pernah tongpes. Ngerti tongpes? Kantongnya kagak pernah kempes. Ini yang istrinya lagi ada di luar, di kampung, yang suaminya kerja di sini, pulangnya seminggu sekali, transfer. Jangan kayak banyak alasan loh. Jadi laki pelit banget sama bini. Kalau jadi laki pelit sama bini, berarti itu keturunan Fir'aun. Tuh Fir'aun tuh pelitnya minta ampun sama bininya tuh. Ya, ngasih uang belanja nggak pernah, minta kembalian sering. Ya, jangan pelit-pelit Pak sama istri Pak. Kadang-kadang
kita pengen istri kita kayak, maaf ya, kayak siapa? Kayak Ariel Tatum. Kita pengen kayak Pevita Pierce. Kita pengen kayak Ralinsa. Ngasih uang belanjanya dikit banget. Ya gocap. Saya Pak, kalau ya Allah, saya dapat amplop nih dari BPJS. Saya kasih tuh amplopnya. Ya Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya ngasih duit ke istri saya nggak pernah putus. Ya putus kagak laku. Kita kudu baik sama istri. Yang dilihat di sosial media, artis-artis itu bisa kok kita dandanin bini kita kayak gitu. Makanya manjain bini Pak. Ajak ke salon kucing gitu kan. Mani-pedi ajak. Kan juga sama, bener nggak? Iya. Pengen kayak mereka tuh make upnya mahal Pak. Betul? Kita bedak pipa mulu. Nomor 4 lagi bedak nenek-nenek. Ya Allah, coba dah. Kalau kita ngeluasin rezeki sama bini ngemanjain, insya Allah Pak, bener gak? Iya udah. Ya Allah. Bini semarah-marahnya kayak gimana, kita pulang bawa duit. Ilah. Nunduk juga, karena emang udah tabiatnya begitu. Perempuan mata duitan, laki-laki mata keranjang. Udah begitu udah. Betul gak? Mau lakinya siapa, kayak mau ustadz, kayak mau kiai, kita tetap aja. Iya kan? Iya, kalau bini emang mata duitan, emang udah dari sononya begitu. Iya kan? Kalau anak cakep, anak ganteng, kita ngomong siapa dulu babanya. Betul? Tapi kalau bini cakep, tetap cakapan bini orang. Nabi nih ngejanjiin nih. Ya, ntar tanggal 10 kasih uang belanja lebih sama bini. Karena dijamin oleh Rasulullah, wasa'asair sanati. Itu suami rizkinya akan diluaskan oleh Allah Ta'ala 1 tahun full. Syukur-syukur ada rezeki yang lebih luas lagi, bisa berbagi kepada keluarga, sanak famili, anak-anak yatim. Tapi yang pasti Pak, 2 hadis ini. Pertama puasa, yang kedua meluaskan rizki untuk ahli, untuk keluarga. Artinya ngeluasin rizki untuk keluarga, ya untuk istri, untuk anak-anak. Maka dijamin oleh Rasulullah, rizki kita akan full 1 tahun penuh, tidak pernah terputus, dalam arti selalu dijamin oleh Allah Ta'ala rizki kita lancar. Amin ya Rabbal. Kata Sufyan bin Uyainah, wa qad jarrabtu hadzal hadis. Ini hadis begitu mujarrab. Apa mujarrab? Hah? Begitu manjur nih hadis, saya sudah uji coba ini hadis 70 sana, selama 70 tahun. Bayangin Pak, yang udah nguji coba hadis ini adalah Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngamalin, amin. Ya Rabbal, ayo sama-sama kita perbaiki yang kurang, mengurangi yang berlebihan, memperbaiki diri kita. Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri, membenahi diri dari hal-hal yang tidak baik. Dan jangan sampai kita tinggalkan amalan-amalan yang luar biasa di bulan Muharram, terutama berpuasa dan meluaskan rezeki kita untuk kebutuhan keluarga kita di tanggal 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan iman dan Islam, kesehatan, keafiatan, keberkahan hidup, keberkahan pekerjaan, keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam rumah tangga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Yakini kita semua bisa beli jam, tapi kita tidak bisa beli waktu. Dan alhamdulillah, waktu ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya karena kumpulnya kita punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.